Hai semuanya, apa kabar? Ada lagi Nafa di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua nih tentang sebuah tutorial yang pastinya paling banyak ditunggu-tunggu juga ya. Karena di tutorial ini kalau kamu misalnya bisa melakukan apa yang saya katakan, kamu bisa langsung dapat duit. Nah, betul, langsung dapat duit. Enak kan? Apa sih yang gak enak kalau dapat duit, ya kan? Nah, kali ini kita akan belajar apa sih Mas Nafa? Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang seandainya kamu memang mau mendapatkan uang lewat bisnis online dengan cara yang paling praktis. Nah, caranya tuh gimana Mas Nafa? Kok bisa disebut dengan cara yang paling praktis? Oke, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang melalui YouTube, teman-teman. Ya, betul sekali. YouTube adalah salah satu situs di mana kamu bisa saling berinteraksi satu sama lain menggunakan video secara online ya. Bagi kamu yang mungkin baru aja membuka internet, belum tahu kalau di luar sana ada yang namanya YouTube, kamu bisa langsung aja masuk ke youtube.com dan kamu bisa melihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan buat kamu yang sudah sering masuk YouTube, bolak-balik YouTube kayak saya gitu ya, kamu bisa langsung aja masuk ke youtube.com dan saya akan langsung ajarkan gimana sih caranya kita bisa mendapatkan uang melalui YouTube. Penasaran dengan caranya? Yuk kita langsung belajar aja ya. Pertama, apa aja sih yang harus kita lakukan Mas Nafa kalau seandainya memang kita ingin mendapatkan uang dari YouTube? Oke, saya sudah memberikan sebuah arahan yang jelas di sini. Satu persatu arahan ini harus kamu lakukan dengan baik dan saya akan menuntun kamu satu persatu secara singkat ya. Yang pertama, jelas yang namanya YouTube berhubungan dengan yang namanya video, teman-teman. Oke? Sebelum kamu memutuskan untuk mendapatkan uang melalui YouTube, saya menganjurkan kamu dengan amat sangat buatlah satu buah video original, betul, video asli yang benar-benar kamu yang buat, bukan video contekan dari punya orang. Benar-benar satu video di mana video itu benar-benar murni buatan kamu, baik dari lagunya, baik dari tampilannya, maupun juga dari ide ceritanya ya. Satu-satunya kesulitan dari hal ini adalah membuat video yang menarik, oke? Nah, kalau kamu misalnya sudah memiliki satu buah video, oke, video kamu udah bagus, atau mungkin video kamu sudah punya banyak video, cuman kamu masih belum tahu mau dikemanain. Nah, itu solusinya adalah dengan cara menjadikannya uang di YouTube, oke? Nah, bagi kamu mungkin yang sama seperti orang-orang di luar sana, aduh Mas Nafa, jangankan video, gua aja nggak tahu buat video gimana gitu ya. Gimana dong caranya kalau seandainya saya nggak punya video, tapi saya ingin dapetin duit dari YouTube? Gampang. Salah satu trik saya untuk bisa membuat video bagus dari YouTube adalah dengan cara seperti ini, oke? Saya akan membuat sebuah judul yang disebut dengan video menarik, oke? Saya akan membuat list di sini secara perlahan, tapi pasti sama kamu teman-teman semua, apa sih yang menjadi kategori sebuah video bisa dikatakan menarik? Kali ini saya akan memberikan hanya beberapa, karena dari beberapa ini saja kamu kalau misalnya bisa membuat, saya yakin kamu akan mendapatkan profit yang banyak, oke? Video yang menarik pertama bagi pengunjung adalah video yang menjelaskan tentang how to. How to itu apa? How to itu adalah sebuah cara, menjelaskan sebuah cara tutorial akan sesuatu hal. Misalnya, kayak saya, oke? Saya memberikan sebuah tutorial sederhana gimana caranya kamu bisa berbisnis di internet. Kamu pun bisa menonton video saya karena kamu menganggap apa yang saya tampilkan itu menarik, bukan? Itu yang saya maksud. Kamu bisa membuat how to atau kamu bisa membuat sebuah video tutorial yang benar-benar menjelaskan tentang suatu hal yang memang kamu sudah kuasai, ya. Nah, banyak teman-teman saya di luar sana, mereka punya sifat buruk apa? Mereka punya sifat buruk adalah suka mencontek, oke? Padahal, kalau yang namanya kita ingin membuat sebuah video yang bagus, sarannya cuma satu. Tidak boleh mencontek, alias harus orisinal. Nggak boleh mencontek. Artinya apa? Kalau kamu memang ingin membuat sebuah video yang bagus, buatlah video yang benar-benar kamu suka. Kamu misalnya menguasai nih, misalnya, Mas Nafa, gue nih bisa masak loh. Oke, buatlah tutorial video mengenai cara memasak. Kamu kemas video tersebut dengan cara yang menarik, dan kamu buat supaya seolah-olah video itu adalah video yang menarik buat kamu dan pengunjung. Ya, caranya bagaimana, itu terserah kamu. Itu kreativitas kamu ya. Nah, saran saya berikutnya adalah
Kamu buatlah video yang benar-benar kamu bisa menjelaskan sesuatu hal yang bersifat tutorial akan suatu hal yang kamu kuasai, teman-teman. Oke? Ingat, bukan berarti saya buat Navayom tutorial terus kamu bikin juga video seperti ini. Kalau kamu memang menguasai mengenai internet marketing atau bisnis online, kamu buat video seperti ini nggak masalah ya, teman-teman ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kamu sebenarnya tidak bisa bisnis online, tapi karena kamu melihat saya, kamu jadi ikut-ikutan. Saya jamin, kalau kamu hanya ikut-ikutan, kamu akan menjadi lama sekali di dalam mendapatkan uang ya. Karena kamu tidak akan pernah bisa profit kalau kamu tidak mencintai apa yang kamu kerjakan. Percaya deh ya. Buatlah video tutorial yang kamu kuasai akan suatu hal, bisa berupa dari game, bisa berupa dari masakan, bisa berupa juga dari hobi, bisa juga mungkin mengenai dating, cara dapetin mantan atau gimana, terserah kamu gitu ya. Buatlah video-video yang memang benar-benar kamu kuasai mengenai video tutorial cara untuk melakukan sesuatu hal, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, video yang disukai orang-orang di luar sana adalah video yang konyol. Itu dia, oke? Video konyol itu seperti apa? Aduh, kalau misalnya kamu sudah sering nonton di YouTube ya, banyak banget video-video konyol yang memang kalau kamu tahu ya, dari video-video itu tuh banyak hal-hal nggak penting, tapi justru karena nggak penting itu jadi lucu, jadi konyol ya, jadi malah menarik, oke? Buat video konyol ya, bisa kamu juga contohnya kayak misalnya gini nih, saya kasih contoh. Kalau kamu pergi ke YouTube, kamu ketik aja ayah bunda di sini. Kamu tulis aja di sini ayah bunda bibir, oke? Nah, kamu lihat aja di sini video seperti ini ya. Ini salah satu video contoh yang konyolnya bukan main, yang judulnya Ayah Ini Bibir Terakhir Bunda, oke? Ini salah satu video yang paling konyol. Kalau memang kamu ingin... Saya kalau nonton video ini ketawa terus teman-teman ya. Ini adalah sebuah video yang memang di sini menceritakan tentang seorang anak ABG labil yang baru masuk usia belasan kali ya. Dia sangat merindukan kekasih hatinya dan dia menyebut kekasihnya sebagai bunda. Dan dia rela membuat video konyol, dan video konyol ini seperti apa? Kurang lebih seperti ini, ya. Aduh, lu ngomong apa sih, Bu? Aduh. Ini salah satu video konyol yang memang kamu kalau misalnya mau nekat gitu ya, kamu bisa membuat video konyol seperti ini. Kenapa? Karena video-video seperti ini akan gampang untuk ditonton oleh orang dan menarik pastinya ya. Tapi kalau mungkin kamu masih belum punya nyali untuk berlaku konyol seperti dia gitu ya, atau mungkin kamu belum punya ide-ide konyol gitu yang bisa kamu sharing ke orang-orang di luar sana, gak usah khawatir karena saya punya tips nomor 3 yang bisa langsung kamu lakukan seandainya memang kamu tidak berani hidup konyol, yaitu mengenai yang berhubungan dengan musik atau yang disebut dengan yang disebut dengan pamer skill. Ini juga salah satu ciri khas dari video yang menarik. Pamer skill maksudnya apa? Pamer skill itu macam-macam. Ada salah satu pamer skill yang mungkin ada hubungannya sama nyanyi. Ada juga pamer skill yang main alat musik gitu ya. Ada juga pamer skill mungkin kamu bisa juga bermain wayang ya. Ada juga yang main wayang di YouTube. Bisa juga mungkin kamu pamer skill gimana caranya kamu bisa mungkin membaca puisi dan segala macamnya. Oke? Apapun yang menjadi keahlian kamu, pamerin di video. Itu yang disebut dengan pamer skill ya. Kalau memang skill kamu bagus ya, kamu akan mendapatkan banyak respon yang positif dari orang-orang pengunjung, dan jelas semakin banyak respon positif, kamu pun akan semakin banyak pengunjung dan semakin profit pastinya. Jelas ya. Itu salah satu video-video yang menarik. Kamu bisa mengambil dari 3 hal ini ya. Cuman karena kamu sahabat baik saya punya satu tips lagi yang pastinya bisa bikin kamu profit. Yaitu taruhlah video yang berhubungan dengan hewan, teman-teman. Betul. Orang-orang di luar sana, baik itu bule maupun orang kita di negara Indonesia tercinta, suka sekali dengan yang namanya tingkah laku lucu hewan ya. Kamu bisa taruh hewan apapun yang kamu suka, mulai dari hewan yang merupakan trademark Indonesia yaitu kucing, bisa juga mungkin trademark negara tetangga, anjing gitu ya. Bisa juga mungkin hewan yang trademark negara-negara lain, mungkin kamu punya koala di rumah, lebih bagus lagi. Kamu bisa punya ular di rumah, kamu pitain, kamu buat videonya, lebih bagus lagi. Semakin hewannya lucu, semakin menarik ya. Nah, dari 4 hal ini saja sebenarnya kamu sudah punya ide harusnya video seperti apa sih yang menarik yang bisa kamu langsung buat untuk sebagai video kamu di YouTube ya. Seandainya 4 hal ini juga masih belum kena, Mas Nafa,
gue nggak ada nih dari empat hal ini yang gue berani lakukan. Oke, karena gue baik sama lo, gue kasih satu hal lagi. Kalau lo nggak bisa ngelakuin ini, keterlaluan. Oke. Yang kelima adalah mengenai yang disebut dengan review. Nah, review itu apa sih, Mas Nafa? Review itu adalah contohnya begini. Misalnya kamu punya kebiasaan atau mungkin kamu punya sesuatu hal yang berhubungan dengan mengoleksi ya. Misalnya kalau saya ketik di sini iPhone vs Samsung, YouTube akan menampilkan video-video yang banyak sekali orang melakukan review. Oke, tuh lihat. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah salah satu video yang disebut dengan video review. Ya, video review itu adalah video yang membandingkan satu produk dengan produk lain. Ya, semakin kamu bisa membandingkan produk satu sama lain dengan bagus, dengan baik, saya jamin kamu pun akan mendapatkan pengunjung yang banyak dan sekali lagi akan mendatangkan profit. Oke, nah itu adalah 5 tips gimana caranya kamu bisa membuat video menarik di YouTube. Oke, nah sekarang setelah kamu punya video, langkah yang paling penting adalah yang kedua, mendaftarkan diri di AdSense. Nah, buat kamu yang mungkin sudah punya akun AdSense, saya ucapkan selamat karena selangkah kamu akan gampang banget ya. Saya akan ajarkan di sini bagi kamu yang belum, sekali lagi, belum memiliki akun AdSense. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik, oke? Kamu masuk ke youtube.com, ya. Kamu masuk ke dalam akun Gmail yang kamu punya, ya. Kalau kamu belum punya email Gmail, bikin dulu, caranya gampang banget. Setelah kamu masuk ke sini, kamu klik di bagian foto kamu, dan kamu masuk ke bagian Creator Studio. Nah, di bagian Creator Studio ini, kamu bisa melihat salah satu bagian yang ada hubungannya dengan daftaran di AdSense. Nah, ada di bagian mana, Mas Nafa? Ada di bagian sini. Kamu klik ke bagian channel, oke? Kamu klik ke bagian channel, kamu lihat ke bagian monetization. Di sini ada yang disebut dengan monetization, atau bahasa Indonesianya mungkin menjadikan uang gitulah mungkin ya bahasa Indonesianya, oke? Nah, kalau kamu lihat di bagian monetization di sini ada yang disebut dengan enable. Kamu klik di bagian enable, dan kamu setelah klik di bagian enable, kamu klik di bagian enable my account. Nah, setelah kamu klik di bagian enable my account, kamu baca dulu nih satu persatu kalau kamu rajin gitu ya. Kalau kamu nggak rajin sama kayak saya, nggak usah dibaca. Kamu klik centang aja di sini. Kamu klik lagi centang di sini. Dan kamu klik lagi di sini, dan kamu klik I accept. Kamu klik juga bagian centang di sini supaya tiga-tiganya kecentang, dan kamu klik di sini monetize. Oke? Nah, sekarang kamu sudah menjadikan akun YouTube kamu bisa untuk diuangkan. Selamat ya. Nah, sekarang cara berikutnya gimana, Mas Nafa? Kamu klik aja got it di sini. Nah, kalau misalnya kamu sudah memiliki pendaftaran dengan baik seperti yang saya lakukan tadi, kamu di sebelah video kamu akan menemukan tanda dolar ya. Tandanya video ini berarti sudah bisa dimonetisasi atau sudah bisa dijadikan uang, teman-teman ya. Nah, caranya gimana, Mas Nafa? Seandainya kita ingin melihat nih, kira-kira uang yang dihasilkan dari video itu berapa sih? Caranya gimana? Caranya perhatikan baik-baik. Kamu pergi ke bagian analytics. Oke. Di bagian analytics di sini ada yang disebut dengan as earning reports atau laporan keuangan ya. Di bagian laporan keuangan ini kamu klik di bagian estimated earnings. Nah, biasanya teman-teman, kalau kamu misalnya belum pernah mendaftar AdSense, oke? Ketika kamu pertama kali melakukan ini semua, kamu akan mendapatkan tulisan seperti ini, ya. Nah, caranya gimana, Mas Nafa, kalau misalnya kamu mendapatkan tulisan seperti ini? Caranya gimana? Caranya ada di bagian sini. Kita ke bagian channel, teman-teman, ya. Kita ke bagian monetization. Sekarang kamu masuk ke bagian how will I be paid. Ingat, ke bagian how will I be paid. Nah, di sini kamu langsung aja klik di sini, oke? Associate an AdSense account. Masuk di sini kita klik. Oke? Nah, nanti kamu akan dibawa ke kolom AdSense, kamu klik aja next. Oke? Nah, setelah kamu klik kolom next di sini, kamu akan langsung dibawa ke pendaftaran. Kalau kamu memang sudah punya akun Gmail, kamu masuk di sini. Kalau kamu mungkin belum sama sekali punya akun Gmail, bukan AdSense ya, Gmail, email gitu ya. Kamu belum punya akun Google sama sekali, kamu masuk ke bagian sini. Karena saya sudah punya akun Gmail, saya klik ke bagian sini. Oke? Nah, sekarang kamu misalnya ini harus perhatikan baik-baik teman-teman, sekali lagi ya.
Kalau seandainya kamu memang ingin memfokuskan YouTube kamu dengan video-video berbahasa Indonesia, saya sarankan kamu ganti dengan bahasa kita tercinta, yaitu bahasa Indonesia. Ini penting, oke? Seandainya kamu memang bisa bahasa Inggris, dan kamu memang bisa membuat sebuah konten yang memang bisa dinikmati oleh orang-orang di luar sana yang memang berbahasa Inggris, kamu bisa mengganti ini dengan bahasa Inggris. Jadi ingat, ini suatu hal yang amat sangat penting, karena dari sini ini bisa menentukan kamu bisa profit atau tidak. Ingat, ini adalah hal yang penting, perhatikan kira-kira kamu tuh maunya buat produk atau membuat video itu untuk negara mana. Apakah hanya Indonesia, atau kamu bisa bahasa Inggris sehingga kamu bisa mengiklankan dengan bahasa Inggris, ya. Saya contohkan dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang kamu akan disuruh melakukan administrasi atau melakukan pendaftaran untuk akun AdSense kamu yang paling baru, oke? Kamu lakukan aja seperti apa yang saya lakukan, oke? Untuk country or territory, kamu masukkan negara kamu tercinta, yaitu negara Indonesia, oke? Time zone kamu tergantung wilayah kamu bisa pilih dimanapun wilayah terdekat kamu, apakah di Jakarta, Makassar, atau Jayapura. Karena saya di Jakarta, saya pilih Jakarta, oke? Nah, sekarang ini, please note that the account type you choose can affect your tax requirement and the form of payment available to you. Oke, nah intinya ini adalah untuk masalah pajak. Karena saya individual, saya klik individual. Oke, nah pay name. Pay name itu apa sih Mas Nafa? Pay name itu intinya adalah orang yang akan kita taruh namanya di cek. Oke, karena nanti ini akan berupa cek, teman-teman. Bisa juga nanti akan berupa semacam kayak apa ya? Semacam kayak giro gitu, duitnya dikirim melalui giro atau melalui tabungan. Kamu harus menaruh nama orang di sini benar-benar nama yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Misalnya saya menaruh nama orang yang saya cintai, misalnya nama ibu saya, misalnya ya Tania, ya. Namanya harus nama panjang, ya. Karena saya tidak mau diketahui ibu saya seperti apa, namanya saya taruh hanyalah nama depan, oke? Di sini kita taruh alamatnya. Di sini kita taruh kotanya, di sini kita taruh provinsinya, kode posnya, nomor telepon aktifnya, dan sekarang kamu langsung aja klik di submit my application. Oke? Setelah kamu isi itu semua, kamu klik di sini, seharusnya semua akan baik-baik saja. Jelas ya? Nah, setelah kamu lakukan pendaftaran, kan kamu tadi masukin nomor telepon ya teman-teman ya. Setelah kamu memasukkan nomor telepon, nanti kamu akan disuruh pilih, kamu pengen dikonfirmasi oleh Google AdSense itu via apa? Via SMS kah atau via telepon? Kalau saya lebih prefer via SMS, biar gampang ya. Kita klik bagian SMS di sini, kita klik send verification code. Nah, setelah kamu klik, biasanya di handphone kamu atau di nomor telepon yang kamu taruh tadi akan langsung mendapatkan SMS dari Google, oke? Nah, kamu cek handphone kamu, oke? Kamu cek handphone kamu dan kamu lihat SMS yang didapatkan oleh Google. Kamu taruh angkanya di sini. Setelah kamu taruh, kamu klik verify. Nah, setelah kamu melakukan pendaftaran, saya ucapkan selamat bahwa aplikasi AdSense kamu sudah dikasih kepada Google AdSense. Sekarang, kamu tinggal menunggu nih, kira-kira aplikasi kamu tuh diterima atau enggak sih? Nah, sekarang saya minta tolong sama kamu gini. Kalau seandainya kamu ingin aplikasinya langsung diterima sama AdSense, oke? Saya minta tolong supaya video kamu jumlahnya lebih dari 1. Oke? Video harus jumlahnya lebih dari 1. Dan kalau bisa sudah banyak yang menonton. Oke? Itu paling aman ya. Kalau kamu sudah bisa melakukan itu, kamu pasti langsung diterima AdSense. Saya berani jamin. Oke? Nah, itu aja sebenarnya teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Kamu bisa mendaftarkan AdSense secara gratis tanpa harus pusing-pusing gitu ya. Dan kalau misalnya kamu sudah mengaktifkan AdSense di YouTube, kamu sekarang tinggal fokus cari penonton aja, siapapun yang mau nonton, bisa melalui Facebook, Twitter, dan segala macam, dan kamu tinggal menunggu profit yang datang. Gampang banget kan teman-teman ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga kamu bisa langsung praktekin apa yang saya katakan tadi. Dan bagi kamu yang mungkin masih butuh bimbingan,
untuk dituntun sama saya gitu ya, masuk aja ke www.navayemtutorial.com ya, dan langsung aja kamu masuk ke bagian di sini, diklik di sini, kamu masukkan nama kamu masukkan email kamu di bagian bawah sini ya, dan kamu klik daftarkan saya, nanti saya akan tuntun kamu sampai kamu bisa. Oke, itu aja. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu aja video yang bisa saya bagikan kepada kamu. Salam sukses semuanya, keep spirit and goodbye.